Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jaya. Ketemu lagi dengan saya Yanto dari Jaya Farm. Nah, di pagi hari ini saya akan menyuguhkan video yang sedikit berbeda dari biasanya, karena kebetulan pagi hari ini saya lagi nengok di salah satu lahan yang kami tanami singkong. Nah, ini kurang lebih 10.000 meter, sahabat Jaya. Nah, ini di sini kita tanami tanaman singkong sudah berusia kurang lebih 3 bulan. Nah, di sini saya sedikit akan sharing, saya mengulas kembali. Sebagai seorang peternak, memang sektor pertanian itu adalah salah satu usaha yang memang sebaiknya tidak ditinggalkan. Nah, di sini kami sedikit sharing bahwa dengan kita menjalankan usaha peternakan, usaha yang pas kita jalankan bersama, yaitu sektor pertanian seperti ini. Nah, apalagi yang kita tanam itu yang ada hubungannya dengan ternak, misalnya limbahnya itu bisa kita manfaatkan untuk pakan ternak. Nah, seperti ini yang saya tanam di sini adalah singkong, karena kalau untuk tanaman singkong ini di peternakan kami memang nyaris tidak ada yang terbuang ya, sahabat Jaya. Dari daun, dari batang, itu tidak ada yang terbuang. Kalau memang singkongnya kan itu yang kita tunggu hasilnya. Kalau kita nanam singkong atau jagung itu memang sangat menunjang kalau untuk peternakan kita, karena dari limbahnya saja itu sudah kita swasembada pakan. Karena kalau kita sebagai peternak itu untuk bikin tanaman subur seperti ini memang cukup mudah sih kalau menurut saya, karena kita itu untuk pupuk kita sudah tidak bingung lagi, dan untuk pupuk itu sudah bukan urusan yang sulit lagi. Sehingga kalau kita kaitkan peternakan kita itu dengan sektor pertanian, itu kita bisa hasil berbarengan dan mudah sekali kalau kita memang mau memaksimalkan. Nah, di sini yang saya tanam singkong ini sangat-sangat mendukung, dan di sini kalau bisa, kalau kita memang ternak itu yang kita tanam memang tanaman-tanaman yang menghasilkan dan tidak perlu waktu panjang. Nah, di sini saya nanam singkong, biasanya kita cabut itu 1 tahun 2 kali. Nah, sedangkan kalau kita panen, kalau kita di penggemukan kambing 1 tahun bisa panen 3 kali. Jadi benar-benar bisa saling menghasilkan. Kalau memang kita ternaknya itu tidak banyak, sekali panen singkong saja kita giling daunnya, kalau bisa berikut batangnya itu kita simpan, itu sampai kita usia panen singkongnya lagi, walaupun nambah pun itu tidak banyak, paling kita hanya nambah sedikit saja. Jadi apalagi kalau kita bisa memaksimalkan pertumbuhan dari tanaman singkong yang atau jagung yang kita tanam. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini sengaja kita bikin batangnya dua-dua seperti ini. Nah, karena memang kita bertujuan selain kita harapkan hasil dari singkongnya, kita juga masih mengharapkan hasil dari daun dan juga dari batangnya. Nah, ini kurang lebih 2 bulan atau 2 bulan lebih sedikit ini sudah kita panen, sahabat Jaya. Dan ini tidak terasa, apalagi kita pupuk serintilnya banyak, dan untuk pupuk kimianya kita bisa memangkas sampai dengan 60%.
Nah, sahabat saya, kita sudah sampai di lahan yang usia tanaman singkongnya sudah hampir 6 bulan. Dan ini sudah bisa disaksikan sahabat saya, kesuburannya. Nah, ini mungkin bentar lagi sudah bisa dipanen kalau memang mau kita panen awal. Kalau untuk usia tanaman singkong yang kami tanam memang tidak kami serentakkan sahabat saya, karena memang mengingat waktu kami di kebun juga sangat terbatas dan juga kita butuhkan untuk pakan yang tidak putus. Jadi kita bikin tidak serentak, kita punya yang usia panen, kita punya yang baru usia 3 bulan, bahkan kita juga ada di satu lahan yang baru usia 1 bulan. Nah, dengan cara seperti ini, kalau memang kita mau bergerak di dunia peternakan, ini sangat membantu sekali, terutama dalam hal pakan dan juga dalam segi ekonomi. Ini juga sangat membantu karena untuk hasil pertanian, baik itu dari singkong maupun dari jagung, memang harganya juga cukup lumayan di tahun-tahun belakangan ini. Nah, ini kita saksikan sahabat saya di bagian dalamnya seperti ini. Dengan kita maksimalkan pupuk kotoran hewannya di tanaman, terutama di tanaman singkong seperti ini, memang ini bagus sekali, rata untuk pertumbuhannya. Jadi untuk sahabat saya yang saat ini masih berada di perantauan, nah ini saya merekomendasikan kalau memang tujuan pulang nanti mau beternak, agar tidak ditinggalkan sektor pertaniannya seperti ini. Jadi kita bisa hasil berbarengan dari ternak dan juga dari sektor taninya. Nah, dengan cara seperti ini kita bisa dapat hasil melimpah dari pertanian dengan pupuk gratis, dan juga kita bisa mendapatkan hasil yang melimpah dari peternakan dengan pakan gratis seperti ini. Nah, kurang lebih ini saja sahabat saya, bisa ditimbang-timbang sendiri, bisa diukur-ukur sendiri setelah melihat video ini. Semoga bermanfaat. Jumpa kembali di video-video kami berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.